Tenaga kesehatan itu adalah orang yang sudah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bisa mengurus permasalahan di masa pandemi ini. Kita masih bisa kemana-mana nih, kita masih bebas nih, kita masih bisa belanja, kita masih bisa daring kan gitu kan. Bahkan saya masih bisa tapping, tetapi mereka kan enggak. Ceritanya itu kan kejadiannya udah lama sebenarnya ya, mungkin sekitar September 2020. Tapi kemudian menjadi ribut kembali di tahun 2021. Saya juga pertama tahu ceritanya itu ketika teman saya Eko Kuntadi dihubungi oleh pengacara dan para korban nakes yang mau masuk penjara itu. Nah, dari situ kemudian kita melihat kronologisnya, ternyata ada proses kesalahpahaman di dalam pengurusan jenazah yang meninggal karena COVID ya. Karena meninggal karena COVID ini berarti SOP-nya adalah SOP pengurusan jenazah yang terkena wabah. Jadi sistemnya darurat dan itu sudah punya aturan-aturan berlakunya. Tetapi ini yang tidak diterima oleh para keluarga dan mungkin sang suami yang tidak terima, dan kemudian jadi masalah besar yang dianggap ini adalah penistaan agama, begitu ceritanya. Dan mulailah demo-demo menuju rumah sakit untuk memecat rumah sakit, untuk memenjarakan nakes dan segala macam. Lucunya, para tenaga kesehatan itu kemudian dijadikan tersangka karena dengan pasal penistaan agama. Ini pasal yang buat saya sangat karet sekali. Apa hubungannya coba? Orang yang mengurus atau tenaga kesehatan yang mengurus jenazah yang terkena COVID, yang mempunyai SOP pengurusan dari pusat, terus tiba-tiba dikenakan pasal penistaan agama hanya karena suaminya tidak terima ketika jenazah istrinya diperlakukan seperti pasien COVID kan begitu. Nah, sesudah mendengar peristiwa ini, mulailah kita memberikan membangun gerakan supaya para tenaga kesehatan ini yang sempat terancam kebebasan mereka itu harus didukung supaya mereka tidak diberikan atau tidak dibebankan kesalahan kepada mereka. Karena ini betul-betul tugas yang harus mereka lakukan sebagai petugas rumah sakit yang khusus merawat jenazah-jenazah yang terkena COVID. Nah, ketika kemudian gerakan-gerakan itu menjadi besar di media sosial, sampailah ke istana yang mendengarkan informasinya, dan alhamdulillah ya, kemarin itu kita dengar bahwa Kejaksaan RI atau Kejaksaan Pematang Siantar akhirnya menghentikan kasus penuntutan hukum dari keempat tenaga kesehatan di Pematang Siantar itu. Lega saya, asli saya lega. Pasti gembira lah, bukannya apa-apa ya, karena buat saya kan begini. Tenaga kesehatan itu adalah orang yang sudah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bisa mengurus permasalahan di masa pandemi ini. Kita masih bisa kemana-mana nih, kita masih bebas nih, kita masih bisa belanja, kita masih bisa daring kan gitu kan. Bahkan saya masih bisa tapping, tetapi mereka kan enggak. Mereka harus mengurus jenazah, mereka harus mengambil jenazah dari rumah-rumah orang-orang yang terkena COVID dengan risiko yang sangat besar. Bisa saja mereka kemudian tertular kan gitu. Nah, ketika proses yang mereka lakukan ini sangat berbahaya, mereka juga masih harus menghadapi tuntutan hukum seperti pasal penistaan agama yang di Pematang Siantar itu. Nah, terus kalau kemudian suatu waktu para tenaga kesehatan pada akhirnya menyerah karena mereka sudah bekerja berat tetapi tidak dilindungi oleh negara, terus siapa yang harus melindungi negara kita dari permasalahan COVID-19 ini kalau bukan mereka? Apakah saya yang harus turun? Ya kan? Apakah para orang tua yang istrinya di Pematang Siantar itu yang meninggal itu juga harus memandikan istrinya? Dia juga belum tentu berani karena COVID ini kan sangat menular. Jadi inilah yang buat saya hukum kita
harus memakai logika-logika di dalam pelaksanaannya. Jangan kemudian hukum itu sangat kaku sehingga dibebankan kepada orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah. Para tenaga kesehatan tuh sama sekali tidak bersalah. Kalau mereka dihukum karena mereka bertugas, ya buat saya hukum atau alat negara yang bisa melakukan hukum ini yang patut dipertanyakan. Kemana mereka kok tidak bisa melindungi para pasukan-pasukannya di medan perang? Saya nggak tahu ya kenapa jaksa nggak nolak. Jadi gini ceritanya, kalau saya melihat ya dari sisi saya nih, saya tidak melihat dari sisi yang mana-mana. Kalau kita belajar dari kasus Ahok di tahun 2017, pola-pola kelompok-kelompok yang notabene saya bilang radikal seperti ini, itu punya pola yang sama. Dan itu mereka dimulai di Timur Tengah, di Mesir kalau nggak salah. Jadi ketika mereka menuntut sesuatu, entah dalam bentuk somasi atau apapun, yang mereka lakukan supaya tujuan mereka tercapai itu adalah melakukan tekanan-tekanan massa kepada aparat negara. Itu terjadi di kasusnya Ahok tahun 2017. Ahok nggak bersalah. Ada permasalahan hukum di sana sehingga seharusnya Ahok tidak bersalah. Tetapi dia dilabelkan penistaan agama. Tetapi situasi negara menjadi berbahaya ketika gerombolan ini bisa mengumpulkan sekian ribu massa yang bisa berpotensi untuk bikin situasi menjadi chaos dan rusuh, ya kan? Sehingga mau tidak mau harus ada penyaluran-penyaluran supaya anggap saja ini sebuah keran yang mandek gitu ya, yang mampet. Ini harus dibuka sedikit. Masuklah Ahok ke sana. Jadi model seperti ini ketika mereka menang dengan kasus Ahok di tahun 2017, mereka melakukannya di banyak daerah. Banyak sekali yang kasus-kasus mereka somasi dan mereka lemparkan ke kepolisian. Sesudah itu mereka mengeluarkan sekian ratus massa untuk mendesak polisi untuk menjadikan orang-orang yang mereka somasi itu tersangka. Itu banyak sekali di daerah. Jadi mereka, kita menyebutnya bahasa kerennya itu trial by mob. Ya kan? Jadi mereka sudah melakukan penghakiman melalui tekanan-tekanan massa. Nah, kepolisian salah satu tugasnya adalah bagaimana membuat situasi ini aman. Ya kan? Pada situasi yang terpojok seperti itu, mereka harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti kejaksaan supaya saluran-saluran ini tidak kemudian mampet di tengah yang berakibat gesekan-gesekan permusuhan di suku, agama, dan ras, kan begitu. Ini kan berbahaya. Jadi saya juga harus memahami situasi pada saat itu karena situasi yang sama di 2017 di Jakarta juga terjadi. Nah, yang paling penting buat saya adalah bagaimana meskipun saluran-saluran ini diperkecil misalnya, tetap dilakukan, tetapi negara dalam hal ini yang penguasa di pusat juga harus mengetahui situasi apa yang terjadi di daerah dan bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi kerusuhan, kan begitu. Peristiwa tenaga kesehatan di Pematang Siantar itu buat saya adalah cara penyelesaian yang paling baik sebenarnya. Saya yakin kok aparat negara yang mengawal kasus itu sama sekali tidak punya niatan untuk memenjarakan keempat tenaga kesehatan, baik kepolisian maupun kejaksaan. Tetapi mereka mencari cara yang terbaik supaya jangan terjadi keributan yang lebih besar lagi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Itu aja. Karet sekali. Istilahnya karet itu adalah pasal yang bisa dibelokkan kemana-mana ya, tergantung kita sukanya mau seperti apa. Ya misalnya kalau saya tiba-tiba seperti kemarin lah Permadi Arya ya, kasusnya dengan Islam arogan gitu ya. Ketika dia berbicara Islam arogan, ya kan, niatnya itu sebenarnya tidak kemudian kepada seluruh orang Islam yang ada bahwa agama ini arogan, tidak. Tetapi dia berbicara sesuai dengan konteksnya, menjawab pertanyaan atau menjawab tweet dari seorang yang bernama Tengku Zulkarnain. Tetapi persis seperti Ahok ketika ini dipotong, ceritanya bisa beda. Ya kan? Orang tidak melihat keseluruhannya tetapi hanya melihat satu piece ini, baru kemudian dipelintir, di framing kemana-mana dan dianggap menjadi penistaan agama, kan begitu kan. Jadi penistaan agama pasal ini bisa dipakai oleh siapa saja yang tidak suka kepada seseorang. Dan ini sangat berbahaya, sama seperti undang-undang ITE juga bisa dipakai untuk mau menghancurkan atau menghajar orang. Nah inilah kenapa undang-undang ITE sekarang ini
lagi ada gerakan-gerakan untuk merevisinya supaya lebih spesifik lagi. Tidak semua orang bisa dipenjarakan kepada undang-undang ITE. Saya juga berharap sih pasal-pasal penistaan agama ini juga direvisi kembali supaya jangan menjadi senjata-senjata oleh mereka yang tidak suka kepada seseorang supaya bisa orang itu dipenjara. Bahaya sekali ketika pasal-pasal seperti ini itu dimainkan seenak mereka sesuai dengan tujuan mereka dan dipakai untuk senjata-senjata mereka. Bahaya sekali. Ya bisa dibilang makin berpengaruh lah. Karena semua banyak tindakan kita itu dipengaruhi oleh media sosial sebenarnya. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat seperti Donald Trump itu menggunakan media sosial untuk mengeluarkan pemikiran-pemikirannya ke rakyatnya. Elon Musk juga mengeluarkan pemikirannya dan bahkan mempengaruhi saham di berbagai perusahaan, termasuk menaikkan nilai daripada uang digital seperti Bitcoin itu melalui media sosial seperti Twitter. Media sosial ini sangat berpengaruh karena ini berisi pemikiran-pemikiran banyak orang. Ya, dan juga pemikiran ini mempengaruhi daripada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun oleh para oposisi. Jadi jangan pernah anggap remeh media sosial ini sebagai tempat orang hanya ya bersenang-senang ya kan, atau recehan atau melakukan hal-hal yang nggak berguna misalnya. Tetapi yang paling kita harus setujui bersama bahwa media sosial ini adalah tempat kumpulan atau pemikiran-pemikiran orang-orang dari berbagai banyak manusia dengan berbagai macam karakter, dan ketika bergabung persetujuan atau ketidaksetujuan di dalam satu tempat, ini akan mempengaruhi banyak hal. Ya, seperti misalnya Omnibus Law lah contoh. Omnibus Law itu ketika dikeluarkan, gila itu kontranya banyak banget. Dan kelompok oposisi melakukan penekanan kepada pemerintah pada waktu itu melalui demo massa di jalan-jalan. Siapa yang bisa melawan demo-demo itu? Siapa yang bisa membackup negara dalam situasi yang sangat rentan seperti itu? Ya media sosial. Di media sosial lah orang-orang seperti saya dan teman-teman yang masih menganggap bahwa negara ini harus dikawal sampai selamat ke depannya. Ya, mengeluarkan pemikiran-pemikirannya supaya kelompok-kelompok yang mendesak supaya Omnibus Law ini tidak dijadikan dengan cara-cara kekerasan itu akhirnya kalah dalam pemikiran. Dan akhirnya pemerintah pun seperti presiden ketika mengeluarkan peraturan atau kebijakan seperti itu, ketika mendapat dukungan dari media sosial, dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat besar bahwa idenya diterima dengan baik oleh masyarakat. Sangat pengaruh sekali media sosial pada masa sekarang. Inilah tempat kita berkumpul tanpa kenal di mana daerah kita, apakah kamu di Medan, apakah kamu di Surabaya, atau kamu di Jakarta. Tetapi ketika kita sama-sama berbicara tentang suatu hal, kita menjadi satu dalam pemikiran. Dan ketika ini kumpul dalam jumlah yang banyak dan solid, itu bisa menjadi senjata yang luar biasa. Enggak lah, mereka profesional kok. Polisi, kejaksaan, dan yang lain dalam menjalankan tugasnya, saya rasa ya meskipun ada beberapa oknum ya di dalam kejaksaan, tapi tidak menjadikan sebuah lembaga itu menjadi tidak profesional ataupun berlaku curang di dalam pelaksanaan tugasnya mereka. Tetapi yang mereka butuhkan dari netizen-netizen ini adalah dalam bentuk dukungan. Indonesia ini kan selalu berbenah dari yang tidak baik, dari yang otoriter menjadi yang demokratis. Nah, di dalam konsep otoriter, penguasa atau pemerintah itu selalu benar. Tetapi dalam konsep demokratis itu sudah ada keseimbangan antara publik atau rakyat dengan pembuat kebijakan. Di sini para pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan yang notabene adalah pemerintah namanya, selalu mencari dukungan dari publik terhadap apa yang mereka keluarkan. Ini baik atau benar? Karena bahaya dalam alam demokrasi ini ketika mereka mengeluarkan sesuatu yang salah dan mereka menganggap diri mereka benar, tetapi publik ternyata melihat itu sesuatu yang salah, yang terjadi adalah demo-demo di lapangannya semakin lama semakin besar. Itu terjadi banyak di negara-negara seperti di Mesir, seperti di Afghanistan, seperti di Suriah lah contohnya.
Kalau media sosial ini tidak dikontrol, dalam artian bukan kontrol yang ketat dalam filtering di mesinnya, tetapi kontrol dalam pemikiran-pemikiran kita, ini bisa jadi senjata yang akan menghancurkan kita. Seperti di Suriah contohnya. Suriah itu hancur karena media sosial. Karena begitu banyak hoax-hoax yang bertebaran, karena begitu banyak informasi-informasi yang salah tentang pemerintahan mereka, sehingga yang terjadi muncullah atau bangkitlah perlawanan-perlawanan yang dimanfaatkan oleh para teroris-teroris untuk membangun perlawanan terhadap pemerintah yang sah di sana, dan dimanfaatkan oleh negara-negara asing yang membiayai mereka. Yang terjadi Suriah selama beberapa tahun hancur dan berapa banyak korban jiwa yang ada di sana. Inilah yang sekarang kita jaga. Jadi permasalahannya adalah para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di pemerintahan itu sudah harus melakukan sesuatu itu bukan hanya karena mereka suka, tetapi bagaimana ini diterima, dan dia harus bisa juga mendapatkan pendapat dari para masyarakat. Dan masyarakat ini kumpulnya di mana? Ya di media sosial sekarang ini. Enggak, ini fenomena global. Media sosial adalah media informasi, media yang menyatukan, bahkan juga bisa dijadikan media perpecahan. Ini fenomena global media sosial ini. Ini tempat di mana kita bisa berantem, bahkan tempat di mana kita akhirnya bisa mengenal bahwa kita sama-sama satu daerah, satu bangsa. Contohnya saya sekarang ini, ketika saya mengeluarkan pemikiran saya di media sosial, yang duduk dan komen di situ, kita akhirnya mengenal bahwa meskipun kita berbeda pandangan, ya kan, kita sama-sama dari Indonesia. Meskipun dia ada di Singapura, di Taiwan, di Rusia, dan segala macam. Ada kerinduan-kerinduan dari mereka ketika melihat komen-komen orang yang berbahasa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya. Dan mereka, meskipun mereka tinggal di sana dengan berbahasa sana, dan kadang-kadang mereka sudah menjadi permanen resident di sana, tapi mereka tetap menjadi, gua anak Indonesia, dan gua pengen tahu apa yang terjadi di tempat kelahiran gua, kan begitu. Pesan saya ya untuk para netizen, kita definisikan kembalilah media sosial itu seperti apa. Sejak dulu saya menganggap media sosial itu bukan tempat untuk menyebarkan fitnah, ya, menyebarkan hoax, ataupun menyebarkan hal-hal yang gak berguna. Buat saya media sosial adalah tempat saya belajar, menyerap banyak ilmu dari orang luar, dari wilayah yang saya juga tidak ketahui ada di mana. Tetapi saya yakin ilmu-ilmu itu bisa saya dapatkan sesuai dengan apa yang diucapkannya, bukan karena orangnya. Kan. Jadi dari situlah saya belajar. Saya belajar bagaimana bisa memfilter mana berita-berita yang salah, mana berita-berita yang benar. Saya belajar memfilter mana berita yang hoax dan mana berita yang memang seharusnya saya sebarkan. Jadi media sosial ini adalah senjata kita sebenarnya yang masing-masing kita pegang. Kalau dalam situasi di mana Indonesia ini sedang diperebutkan oleh dua kekuatan, yang kanan adalah mereka yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara keagamaan, ya. Yang kiri ingin merobek Indonesia menjadi negara federasi atau terpecah-pecah. Ya, tetapi kita yang ada di tengah menggunakan senjata ini untuk menyatukan semua dalam satu kelompok dan mengembalikan jiwa kita dan menempatkan media sosial ini sebagai tempat kita bertarung, berperang pemikiran, tapi dengan satu konsep bahwa kita adalah sama-sama anak bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju kan? Gaspol.